Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran, yaitu bab memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ketahui bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama adik siapa? Ahmad Zaid. Putra dari bapak siapa? Abdurrahman Zaid. Putra dari ibu siapa? Imtazarah. Siap dievaluasi. Siap. Bacakan ayat 51 sampai ayat 52 dengan memakai lagu Jaharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samud fama abqa wa qauma nuhim min qab innahum kanu azlama wa azgha. Shadaqallahul azim. Kompetensi inti pada pembelajaran Al-Quran hadis di sini yang pertama yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI yang terakhir yaitu KI 4, yang mana di situ mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kemudian untuk bab memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 1.4, menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, 2.4, menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas. KI 3.4, memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. KD 4.4, mempraktikkan bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dalam surat-surat pendek pilihan. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi dasar 3.4. Nah, di sini saya mengambil 3 IP. Yang pertama pada KD 3.4.1, di situ menjelaskan tentang ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Pada KD 3.4.2, IP-nya menguraikan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Pada KD 3.4.3, IP menyimpulkan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Indikator pencapaian pada KD 4.4, di sini ada 4.4.1, yaitu memperlihatkan contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Kemudian 4.4.2, mempraktekkan contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Kemudian ada 4.4.3, yaitu mencoba memberi contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil pada surat pendek pilihan. Adapun peta konsep dalam bab memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, peta konsep dari materi. Di materi itu ada ketentuan dan pengertian bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Kemudian ada aktivitas. Di aktivitas ini ada diskusi, tanya jawab, analisis, dan penugasan. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterampilan. Di keterampilan di sini ada berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, serta berliterasi.
Untuk tujuan pembelajarannya di sini yaitu setelah menjalankan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kedua, menguraikan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Yang ketiga yaitu menyimpulkan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Yang keempat, memperlihatkan contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Yang kelima yaitu mempraktikkan contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, serta mad jaiz munfasil. Yang terakhir yaitu mencoba mencari contoh bacaan mad tabi'i, mad wajib, mutasil, dan mad jaiz munfasil. Pada bab pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang mad tabi'i. Sebelum ke mad tabi'i, alangkah baiknya kita mengenal pengertian mad terlebih dahulu. Nah, definisi mad secara bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut ulama tajwid, mad adalah memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Adapun huruf mad di sini ada 3. Yang pertama waw, ya, dan alif. Sedangkan syarat mad adalah waw jatuh setelah harokat dhammah, ya jatuh setelah harokat kasroh, dan alif jatuh setelah harokat fathah. Contohnya berkumpul dalam lafadz nuhiha. Kemudian apabila ada mad dan setelahnya tidak ada sukun kembali, maka disebut mad tabi'i. Contohnya wakanu, amanu, walladzina. Nah, itu disebut mad tabi'i. Adapun panjangnya yaitu 1 alif 2 harokat. Nah, sekarang masuk pada contoh bacaan mad tabi'i. Saya memberi contoh pertama la yusminu. Nah, di situ ada fathah yang diikuti oleh alif pada la gitu. Jadi itu terdapat alif yang jatuh setelah harokat fathah, itu disebut mad tabi'i. Kemudian contohnya lagi wujuhu yauma idzin. Nah, di situ ada wujuh, ada harokat dhammah, kemudian ada waw yang sukun. Itu disebut mad tabi'i. Yang contoh iya jatuh setelah harokat kasroh adalah fiha ainun jari. Itu merupakan contoh mad tabi'i yang ya jatuh setelah harokat kasroh. Setelah kita mengenal definisi mad tabi'i dan contoh-contoh bacaan dari mad tabi'i, kita mengenal tentang ilmu tajwid, yakni wawasan lain yang dari materi yang kita bahas. Nah, di sini ilmu tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawwada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat bagus. Jadi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini ditujukan kepada pembacaan Al-Quran, meskipun dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya di luar Al-Quran itu harus dilakukan dengan baik, karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang berbeda. Kita masuk pada bagian pembahasan yang kedua. Yang kedua di sini ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil di sini merupakan bagian dari ke-13 dari hukum mad far'i, yang mana maksud dari mad wajib mutasil di sini adalah mad berarti panjang, sedangkan wajib berarti harus, dan mutasil berarti bersambung. Secara istilah, mad wajib mutasil adalah apabila ada hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dengan harokat dhammah, fathah, dan kasroh yang berkumpul dalam satu kalimat atau satu kata, atau bisa disebut dengan bersambung. Sedangkan cara membacanya, hukum mad wajib mutasil di sini adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau kira-kira 4 harokat sampai 5 harokat. Dan contoh bacaan dari mad wajib mutasil di sini yang pertama adalah wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Jadi seperti itu. Di situ tadi ada kalimat a'ilan fa'aghna karena ada harokat fathah
kemudian bertemu alif dan bertemu lagi dengan hamzah yang berharokat kasroh dan berkumpul dalam satu kalimat, itu disebut mad wajib muttasil. Cara bacanya seperti yang saya contohkan tadi. Saya ulang lagi, wa wajadaka ailan fa'aghna. Contoh kedua adalah idzas sama'u syaqqat. Nah, di situ ada as-sama'u. Jadi merupakan contoh ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya ya seperti yang saya contohkan tadi. Saya ulang, 2,5 alif G. Idzas sama'u syaqqat. Wawasan lain dari hal yang kita bahas adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Pentingkah membaca Al-Quran dengan tartil? Jawabannya iya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat ke-4 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih seperdua, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Arti tartil di sini menurut Ibnu Katsir adalah membaca dengan perlahan-lahan dan hati-hati, karena hal itu dapat membantu pemahaman serta perenungan terhadap Al-Quran yang kita baca. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil di sini merupakan saudara kembar dari mad wajib muttasil. Sebagaimana yang dimaksud mad secara etimologi, mad jaiz munfasil di sini, mad berarti panjang, jaiz artinya boleh, terus munfasil artinya tidak bersambung, yakni terpisah. Secara istilah, mad jaiz munfasil di sini adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau bertemu dengan hamzah yang terpisah, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Sedangkan kadar panjangnya dari mad jaiz munfasil di sini sama seperti mad wajib muttasil, yakni 2,5 alif atau 4-5 harokat. Ada catatan pada mad jaiz munfasil di sini merupakan disebut jaiz karena di situ menurut ulama qurra ada yang membedakan terhadap panjangnya bacaan mad jaiz munfasil. Yang pertama ada yang mengatakan sama seperti mad wajib muttasil, yakni 2,5 alif atau 4-5 harokat. Kemudian ada yang mengatakan sama seperti mad tabi'i, yakni 1 alif 2 harokat. Kemudian di sini ada contoh bacaan dari mad jaiz munfasil. Yang pertama di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah berharokat fathah. Contohnya dalam surat Al-Kautsar ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Contoh bacaan dari mad jaiz yang kedua yaitu la uqsimu bisyafaq, atau terdapat dalam surat Al-Balad juga bisa la uqsimu bihadal balad. Jadi di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Wawasan lain dari hal yang kita bahas di sini adalah kelebihan membaca Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan lembut sebagaimana diturunkannya, maka bacalah sebagaimana Ibnu Mas'ud membacanya. Kenapa di sini mencontohkan bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud? Karena hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, di dalam satu riwayat diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud di situ memiliki suara yang merdu, sehingga bacaan Al-Qur'annya itu membuat para pendengarnya paham akan isinya, membuat para pendengarnya itu merasakan kemujizatannya, serta membuat para pendengarnya itu khusyuk dan rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya meniru sebagaimana Ibnu Mas'ud membaca Al-Qur'an.
Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.